Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang materi kelas 2 pada semester 1 pembelajaran yang pertama, yaitu Nabi Muhammad adalah teladan seluruh bagi umat manusia. Oke, langsung kita masuk ke materi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Apa sih uswatun hasanah itu? Uswatun hasanah itu adalah teladan yang baik. Jadi Nabi Muhammad itu adalah teladan yang baik bagi seluruh manusia. Teladan yang baik, teladan itu apa tuh? Teladan itu adalah contoh. Jadi Nabi Muhammad itu adalah contoh yang perlu kita contoh, yang harus kita contoh. Jadi contoh yang baik. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak mempunyai sifat buruk sama sekali. Beliau maksum, terjaga dari dosa, tidak pernah punya dosa sama sekali. Itu Nabi, sifatnya maksum. Maka dari itu perbuatannya pun juga pasti baik-baik semua. Maka Nabi Muhammad itu sangat layak sekali untuk kita jadikan sebagai contoh atau uswatun hasanah. Beliau adalah contoh yang paling baik. Oke, di kelas 2 ini yang kita pelajari dari sifatnya Nabi Muhammad yang harus kita contoh adalah jujur. Adalah jujur. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat jujur sekali. Beliau dari kecil sudah belajar jujur. Bahkan dari kecil karena kejujurannya Nabi Muhammad SAW itu mendapat gelar Al-Amin. Beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Kenapa? Karena sangat jujurnya. Bahkan ketika beliau berdagang, itu ketika ditanya modalnya berapa, itu beliau menjawab dengan jujur. Kalau modalnya 2.000 ya 2.000, 3.000 ya 3.000. Beda dengan orang sekarang. Orang sekarang itu kalau dagang biasanya itu kalau ditanya modalnya berapa, 5 aslinya 5.000 lah ngomong 10.000. Tujuannya untungnya ben luwih oke. Kalau Nabi Muhammad tidak, modalnya 5.000 juga diomong 5.000. Kalau minta untung ya diberitahu, saya dagang modal saya 5.000, saya minta untung 1.000. Jadi saya jual 6.000. Itu cara berdagangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu cara berdagang yang baik. Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat jujur, yang sangat-sangat jujur. Maka dari itu kita harus mencontohnya, mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW, yaitu sifat jujur. Oke, sekarang kita bahas jujur. Jujur itu apa sih? Jujur itu adalah perbuatan dan perkataan yang sesuai dengan kenyataan. Jadi orang yang berbuat dan berkata sesuai dengan kenyataan itu dinamakan jujur. Dia tidak mengatakan yang bukan kenyataan, yang bukan kenyataan. Jadi kalau misalkan ada orang beli sepeda motor, beliau belinya 5.000, 5 juta, terus diomong 6 juta, itu sudah tidak jujur. Nah, yang jujur apa? Yang jujur itu sesuai dengan kenyataan. Kalau harganya 5 juta ya dia mau 5 juta, 6 juta ya 6 juta, 7 juta ya 7 juta. Seperti itu orang yang jujur. Maka mulai hari ini kita semua, terutama anak-anak yang kelas 2, kita mulai dari sekarang kita belajar berbuat jujur dan berkata yang jujur. Jangan sekali-kali kita berbuat tidak jujur atau berkata yang tidak jujur atau bisa dikatakan bohong. Kenapa? Karena sekali kita berbohong, maka selamanya kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Itu harus diingat. Sekali kita bohong, kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Ada sebuah cerita tentang kuasa kejujuran. Ketika ada dia seorang penggembala kambing tuh gak ini kerja, orang duwi. Dia tidak punya, tapi dia kerjanya menggembala kambing. Suatu saat dia orang yang penggembala kambing tadi itu punya niatan iseng. Ada orang petani 2 di seberang sawah tempatnya dia mengembala, itu dia iseng. Dia bengak-bengok, tolong wedhusku dipangan serigala.
kambing saya dimakan serigala. Tolong. Tapi dia niatannya sebenarnya kambingnya tidak dimakan serigala. Dia niatannya cuma untuk mengerjai petani tadi. Nah, kemudian petani yang dua tadi mewayu, datang sampai di situ. Si penggembala tadi guyu, hahaha, dia tertawa dengan terbahak-bahak. Kamu saya bohongi, kasihan deh loh, seperti itu. Itu penggembala tadi. Kemudian petani tadi ngomong, oh tiba kowe tukang ngapusi, titenono nek eneng tenan ora bakalan tak tulungi. Akhirnya petani tadi kembali ke sawahnya, kemudian melakukan pekerjaannya lagi. Nah, beberapa lama kemudian penggembala tadi membuktikan ucapan petani. Celuk-celuk nih, tolong, kambingku dimakan serigala. Petani tadi, gue salut tenanan. Nanti jangan-jangan itu betulan dimakan serigala. Maka petani tadi yang dua tadi kesana lagi, sampai di sana penggembala lagi guyu nih. Ternyata kue sik kena tak apusi. Penggembala tadi akhirnya, oh iya titenono, itu ternyata kamu itu memang bukan orang yang jujur, kamu ngapusi. Nah, setelah itu petani tadi pergi ke sawahnya lagi. Nah, kemudian penggembala merasa puas karena bisa membohongi petani 2 kali. Kemudian tak berapa lama kemudian ada serigala datang. Benar-benar ada serigala datang. Terus serigala itu memakan kambingnya, memakan dombanya penggembala tadi. Penggembala tadi mau kan tidak berani sama serigala. Kemudian penggembala tadi teriak, tolong, panik, tolong. Kambing saya itu dimakan serigala, tolong. Nah, petani tadi paling ngapusin nanti sampai sana ditertawai lagi. Nggak percuma kita ke sana, wis stop nih, biarkan dimakan serigala. Itulah kebohongan itu tadi. Kebohongannya akan menyebabkan orang lain tidak percaya kepadanya. Maka dari itu kita sebagai orang yang baik, orang Muslim, orang Islam harus meneladani sifatnya Rasulullah SAW, yaitu jujur. Maka mulai dari hari ini kita harus belajar jujur. Oke, jujur yang seperti apa? Jujur kepada siapa saja? Oke, yang pertama kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa Allah bisa dibohongi? Tidak, Allah tidak akan bisa dibohongi. Maksudnya jujur kepada Allah itu ketika kita beribadah itu harus jujur karena Allah, harus ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena takut kepada orang tua, takut kepada bapak ibu guru, bukan. Tapi harus takutnya kepada Allah, karena kita kan tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa dibohongi. Maka mulai dari sekarang kita belajar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada siapa lagi? Kita juga harus jujur kepada diri sendiri. Jadi dengan diri sendiri pun kita juga harus jujur. Ojo membohongi diri sendiri. Kalau diri sendiri mengatakan saya bisa, maka ditanya saya bisa, dia bisa tenang, benar-benar bisa. Maka kita harus jujur. Kemudian sama siapa lagi? Kemudian kita harus jujur kepada orang tua. Selain itu kepada guru. Dan kepada semua orang kita harus jujur. Tidak boleh kita tidak jujur atau berbohong. Oke. Kemudian apa sih manfaatnya, keuntungannya kalau kita itu berlaku jujur? Jadi orang yang jujur itu pasti punya keuntungan, pasti untung. Tidak mungkin orang yang jujur itu akan rugi. Orang yang berbohong tadi, karena dia suka berbohong, maka rugi nih tadi seperti cerita saya, ruginya itu kambing atau dombanya dimakan serigala karena kebohongan dia sendiri. Maka orang yang jujur itu pasti akan beruntung. Untungnya apa? Yang pertama, hatinya akan tenang. Orang yang jujur itu pasti hatinya akan tenang. Sebaliknya orang yang berbohong, hatinya itu akan gelisah terus. Kenapa? Karena takut ketahuan kalau dia bohong. Kalau orang yang sudah jujur, maka sudah pasti bahwa hatinya akan tenang. Mau takut apa? Tahu ketahuan apa? Tidak ada kan? Karena sudah jujur.
Kemudian yang kedua adalah disayangi Allah. Kalian orang-orang yang jujur itu pasti akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu disenangi oleh orang tua dan guru. Jadi sudah pasti orang tua kalian dan guru kalian itu suka dengan orang-orang yang jujur. Suka dengan orang-orang yang jujur. Maka dari itu berusahalah kalian untuk selalu jujur. Jangan sekali-kali kalian belajar berbohong. Kemudian memiliki banyak teman. Teman kalian itu juga suka dengan orang yang jujur. Tidak mungkin orang berteman itu kok dipilih orang yang suka berbohong. Oke, karena berbohong, orang yang berbohong itu pasti akan selalu tidak disukai oleh orang lain. Selalu tidak disukai oleh orang lain. Ya, mungkin itu. Jadi mulai hari ini kita belajar tentang kejujuran dan kita harus jujur kepada semua orang. Jangan sekali-kali kita belajar berbohong, karena satu kebohongan itu akan membawa kebohongan-kebohongan yang lain, dan itu menyebabkan hati kita tidak tenang, kita tidak disayangi oleh Allah dan tidak disenangi oleh orang lain, baik itu teman, orang tua ataupun guru. Demikian untuk tugasnya, silahkan dikerjakan LKS-nya ya. Oke, untuk tema kejujuran. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.